Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu diberkati karena iman. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Abraham dalam nats ini merupakan awal pemanggilan kepada manusia sebagai hambanya agar menjadi berkat. Nama Abraham dikenal sebagai salah satu tokoh perjanjian lama, sosok seorang beriman karena kesetiaan dan komitmennya terhadap panggilan dan perintah Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan berkat, harta, dan keturunan. Namun di hari tuannya, Abram kembali dilanda ketakutan. Setelah ia berlelah mencari hartanya, menjelang ajalnya, ia dirundung rasa takut. Ketakutan Abram adalah siapa yang akan mewarisi harta yang didapatkannya, dengan cucuran keringat sebab ia belum mempunyai keturunan, anak kandung yang layak menjadi ahli warisnya. Tuhan itu setia dengan janjinya bahwa Tuhan akan memberkatinya juga dengan keturunan. Tuhan bukan hanya menjanjikan seorang anak bagi Abram, tetapi Tuhan memberikan keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Bagaimana Abram bisa percaya bahwa Tuhan akan memberikan anak kepadanya melalui istrinya yang sudah tua? Sulit memang menerimanya secara logika, tapi iman, percaya memang bukan logika. Percaya berarti menyerahkan sepenuhnya kehidupan kepada yang dipercaya. Itulah ciri-ciri seorang yang beriman. Abram merespon perkataan Tuhan dengan percaya. Sikap iman percaya itu pula yang membuat Abram menjadi
masyhur. Ia kemudian dikenal sebagai bapa orang percaya beriman. Tuhan sungguh-sungguh memberi keturunan bagi Abraham. Ishak dilahirkan dari istrinya Sarah. Ishak juga menjadi orang percaya. Keturunan Abraham, Ishak, Yakub menjadi orang percaya. Kita juga terhisap menjadi orang percaya. Abraham sungguh-sungguh memiliki keturunan seperti bintang di langit. Abraham bukan hanya mewariskan harta dunia bagi keturunannya, tetapi lebih dari itu, Abraham mewariskan iman percaya kepada orang banyak, termasuk saudara dan saya. Kita telah menjadi orang percaya sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang rasa takut, khawatir muncul saat kita lemah dan berpikir sesaat saat kita lupa pada janji, bimbingan, dan tuntunan Tuhan. Dalam masa-masa sulit, kita sering berkeluh kesah. Jika saja saya memiliki iman yang lebih besar. Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, kita menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah besarnya iman kita, tetapi objek dari iman itu sendiri. Misalnya, bila kita duduk di kursi, kita percaya bahwa kursi itu akan menopang kita. Kita beriman kepada kursi itu, bukan pada besarnya iman yang kita miliki. Dalam Markus 11 ayat 12 sampai dengan 24, Yesus mengajar murid-muridnya tentang pentingnya memiliki objek yang tepat bagi iman kita. Hal itu bermula saat mereka mendengar Yesus mengutuk pohon ara. Pagi berikutnya, Petrus berseru, "Lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah." Dengan menyatakan Allah sebagai objek iman, Yesus meyakinkan bahwa mereka pun dapat berdoa dan merasakan hasil yang menakjubkan lewat iman yang berpusat pada Allah. Begitu pula dengan kita. Seringkali kita memuji orang-orang yang memiliki iman yang besar kepada Allah. Ian Thomas pernah berkhotbah, tatkala kita mengucapkan selamat kepada orang-orang yang beriman kepada Sang Pencipta, sesungguhnya kita lebih kagum pada orang tersebut karena imannya besar daripada kepada Allah yang menjadi objek imannya. Lanjutnya, agar kita tidak mengandalkan besarnya iman kita, kita harus lebih mengenal objek iman itu, yakni Allah sendiri. Demikianlah halnya dengan Abraham, karena ia memiliki iman kepada panggilan Allah yang memerintahkan supaya menuruti perintah, petunjuk, dan rencana Tuhan, maka ia pun dipercayakan menjadi saluran berkat. Kemudian ia menjadi pewaris, menjadi bapa orang percaya di zamannya hingga ke zaman perjanjian baru. Dewasa ini, kekhawatiran seperti yang pernah dialami dan dikeluhkan Abraham, mungkin saja kita pernah mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Kita mungkin khawatir tentang apa yang akan kita makan dan nikmati jika musim penghujan, karena takut banjir, longsor, rusak masa panen, tanaman, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya belum terdengar di sekitar kita ada yang meninggal karena busur lapar. Berkat yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Karena itu, hendaklah kita menjadi orang beriman, agar berkat semakin Tuhan limpahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan.
Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kami, yang sangat menguatkan kami pada pagi hari ini, supaya semakin hari iman kami semakin bertumbuh dan semakin melekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, pimpinlah kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan-Mu yang memelihara dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.